Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoridatun Nafisah dengan NIM akhir 127. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas teknik psikoterapi yang diampu oleh Ibu Widayati. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik psikoterapi yang dapat digunakan untuk membantu individu yang mengalami stres akademik, yaitu teknik journaling. Nah, kasus yang saya angkat adalah kasus seorang mahasiswa akhir yang mengalami stres akademik dikarenakan proposal yang ia ajukan telah ditolak sebanyak 3 kali oleh dosen pembimbing. Selain menghadapi tekanan akademik, ia juga mendapatkan tekanan dari keluarganya. Orang tuanya sering menanyakan kapan ia akan lulus dan membandingkannya dengan sepupu yang telah berhasil bekerja di perusahaan besar. Nah, akibat kondisi tersebut, klien mulai mengalami berbagai gejala seperti dada terasa sesak setiap kali membuka laptop, sakit kepala atau migrain, kesulitan tidur hingga dini hari, kecemasan yang berlebihan terhadap masa depan, mudah tersinggung, dan mulai muncul perasaan tidak berdaya. Melihat kondisi tersebut, teknik journaling dipilih karena dapat membantu klien mengekspresikan emosi yang selama ini dipendam, mengenali pola pikir negatif, serta membangun cara berpikir yang lebih realistis dan adaptif. Tahap pertama yang saya lakukan adalah meminta klien menilai tingkat masalah yang sedang dirasakan menggunakan skala 1-10. Pemberian skala ini bertujuan membantu klien mengenali intensitas emosi yang sedang dirasakan, sekaligus menjadi indikator untuk melihat perubahan setelah proses journaling dilakukan. Nah, pada tahapan selanjutnya, saya akan mengajak klien untuk menentukan hal-hal apa yang ingin dicapai dari permasalahan tersebut. Pada tahap ini, membantu klien memiliki arah yang jelas selama proses terapi sehingga fokus tidak hanya pada masalah, tetapi juga pada perubahan yang diharapkan. Pada tahapan ketiga, saya akan meminta klien untuk merilis problem tersebut. Saya akan meminta klien untuk mengeluarkan seluruh pikirannya dan emosinya ke dalam tulisan tanpa menyunting apapun atau menghakimi isi tulisannya. Nah, pada tahap ini, klien diberi ruang untuk melepaskan seluruh beban emosinya. Tujuan dari tahap ini bukan mencari solusi, melainkan membantu klien mengurangi tekanan psikologis akibat pikiran yang terus dipendam. Nah, pada sesi selanjutnya, saya akan mengajak klien untuk menuliskan perasaannya menggunakan sudut pandang orang kedua. Melalui latihan ini, klien belajar berbicara kepada dirinya sendiri dengan cara yang lebih penuh dukungan dan kasih, bukan dengan kritik yang berlebihan. Dengan demikian, diharapkan klien mampu memiliki keyakinan bahwa dirinya mampu menghadapi tantangan yang sedang dialami. Selanjutnya, saya meminta klien membaca kembali tulisannya, kemudian menuliskannya kembali menggunakan sudut pandang orang ketiga, seolah-olah ia sedang melihat dirinya sebagai orang lain. Menggunakan sudut pandang orang ketiga ini membantu klien mengambil jarak dari emosinya sehingga situasi dapat dipandang secara lebih objektif dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perasaan sesaat. Nah, pada tahapan terakhir, saya akan minta klien menuliskan pesan penyemangat kepada dirinya sendiri. Tujuan dari tahap ini adalah menumbuhkan self-compassion atau sikap penuh kasih kepada diri sendiri, sehingga klien tidak hanya berfokus pada kritik terhadap dirinya sendiri, tetapi juga belajar memberi dukungan kepada dirinya sendiri. Di teknik journaling, klien diharapkan mampu mengenali emosinya, mengurangi beban pikiran yang selama ini dipendam, melihat masalah dari sudut pandang yang lebih objektif, serta membangun dialog internal yang lebih positif kepada dirinya sendiri. Dengan demikian, klien diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi stres akademik dan menjalani proses penyusunan skripsi secara lebih adaptif. Nah, selain melakukan journaling, klien juga bisa melakukan aktivitas self-care. Klien juga bisa melakukan aktivitas self-care seperti healing, seperti jalan-jalan, atau menikmati suasana alam.
Aktivitas ini bukan merupakan inti dari psikoterapi, tetapi dapat menjadi strategi pendukung untuk membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks setelah mengekspresikan emosinya melalui tulisan. Demikian penjelasan teknik psikoterapi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.